Tapi kamu kayak masih belum menyadari ini adalah kecanduan. Oke, karena mungkin dulu di beberapa waktu sebelumnya kamu pernah bisa mengendalikan hubungan ini sesuai dengan caramu dan everything is under control. Tapi nggak selamanya guys kamu bisa mengendalikan sesuatu di dunia ini. Pasti ada aja waktunya kamu tidak bisa kendalikan lagi. Itu biasanya karena energi sudah habis, capek. Halo Eris, apa kabar guys? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya, dilancarkan rencana-rencananya. Amin, 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 amin. Welcome back to Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah love reading untuk Eris couple Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars di 2 minggu terakhir April 2023 ya guys. Karena aku bicara dengan banyak Eris sekaligus, jadi nggak semua Eris akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi. Dan dalam readingan tarot, resonate nggak resonate itu hal yang biasa guys. Jangan terlalu dimasukin ke hati ya. Kita akan buka 10 kartu untuk kamu Eris. 6 kartu pertama yang di cross akan aku bahas di video ini, dan 4 kartu terakhir yang vertikal akan aku bahas di video extended. Kalau kamu merasa ini adalah readinganmu, resonate dengan apa yang aku sampaikan, dan tertarik untuk melihat pesan atau nasihat dari universe dalam menghadapi romance di akhir April ini, silakan klik link di kotak deskripsi di bawah video. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif, oke? Kalau ada masalah dalam mengakses video extended, jangan ragu-ragu atau jangan khawatir untuk ngechat aku guys, karena memang link-link tersebut kerjasama dengan pihak ketiga ya, dan itu di luar kendaliku. Silakan di chat ke aku aja ya kalau ada komplain atau ada masalah, nanti aku tak bantu cari solusinya ya, oke? Oke, kita akan segera mulai. Yang pertama aku mau ambil adalah 3 zodiak penting dalam hidupmu Aries di akhir April ini ya. Kenapa mereka bisa begitu pentingnya? Karena mereka yang paling banyak cross watching atau melihat energi, mau mengintip-intip kamu dari satu tarot reader ke tarot reader lainnya guys. Yang pertama adalah Scorpio. Bukan, karena dia datang berdua. Yang kedua adalah sesama Aries. Dan yang ketiga Taurus. Iya, Hierophant. Jadi kalau kamu merasa dealing dengan Scorpio, kemudian sesama Aries dan Taurus, akan ada pesan khusus dari kurir khusus untuk kamu di video extended nanti ya. Silahkan dicek keyboard kalau tertarik ya guys. Oke, kita akan segera buka oracle. Kira-kira apa petunjuk atau clue untuk kamu Aries di akhir April ini dalam hal romance. Call upon the Almighty God, call upon the Archangels, call upon the Holy Spirit, come to this reading. Please bless this reading for Aries couple Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Love reading for the second weekly of April 2023. Thank you. Come on. Iya. Kemudian dari deck yang satu lagi juga aku mau ambil satu. Nanti aku jelasin barengan ya guys, kombinasi dari 2 kartu oracle ini. Ada Pisces kayaknya di sini guys, karena kartu ikan yang terlihat di letting go ini kan simbolnya Pisces ya. Oke. Halo Aries. Solitude, yes. Yang pertama adalah kartu letting go. I surrender joyously to the ebbing and flowing of life. Kalau kartu flowing of life ini, surrender to the flowing of life ini datang, biasanya banyak Aries yang sedang controlling ya, atau mengendalikan sesuatu di dalam hidupnya. Karena ini adalah love reading, berarti kalian kayak mau mengendalikan seseorang guys, supaya seseorang tidak pergi meninggalkanmu, supaya seseorang tidak berhenti mencintaimu, supaya seseorang tidak menyakitimu. Kamu kayak pengen kendalikan orang di sini. Ada sense of controlling yang kuat sekali di sini. Ini seperti leadership ya nggak sih guys? 2 ikan yang berenang ini, makanya tadi aku bilang mungkin kamu dealing sama Pisces juga. Ada kerang juga, dan kerang dan ikan itu identik dengan Scorpio sebenarnya ya.
Dan Pisces juga, kan ini kartu The Moon itu pasti ada ikan dan kerangnya begitu. Dan kemudian lihat ini, seperti ada yang mengikut di belakang. Oke, kayak mengendalikan. Nyamuk guys. Aku tuh payah dalam hal menangkap nyamuk. Letting go ini lepaskan. Ya, jadi kayak mengendalikan yang ini, mengendalikan yang belakang, dan kemudian saatnya kamu tinggalkan, lepaskan, atau sebaliknya bisa jadi ya. Silakan take how it resonate to your personal life. Dan kemudian kartu kedua adalah solitude, contemplation, quiet, clarity, dan renewal. Mungkin kamu belakangan ini berantem dengan seseorang karena kamu pengen semuanya sesuai dengan caramu. Pasanganmu, pacar, atau tunanganmu, ataupun mungkin suami atau istri kamu itu, kamu banyak konflik dengan dia. Menurutmu tujuanmu baik, Aries. Karena kalau caramu diikuti, maka kita akan baik-baik saja kayak begitu. Tapi kamu gak menyadari bahwa belum tentu caramu yang baik itu menurutmu baik begitu, itu bisa diterima oleh dia. Ya. Karena kartu letting go datang, berarti caramu itu gak baik, Aries. Kalau seandainya caramu baik itu tadi, ya pasti bukan kartu letting go yang datang. Kamu memaksakan caramu supaya hasilnya sesuai dengan keinginanmu. Hentikan itu sekarang juga. Oke. Kita akan segera buka kartunya. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading. For Aries couple, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Love reading for the second weekly of April 2023. Thank you. The Queen of Wands. This is yourself, Aries, Leo, Sagittarius energy, fire sign. The Four of Cups. Five of Swords. Ya. Kalau kamu masih tetap keras kepala, Aries, ya. The Five of Swords ini kan unwinnable, unbeatable. Five of Swords. Kamu nggak mau mengalah. Harus caramu yang diikuti. Nah, kalau kamu tetap melakukan itu, kamu akan kehilangan kesempatan, katanya guys. Ya. Wow, this is not good, Aries. Aku baru bikin readingan untuk Aries kalau nggak salah ya guys. Apa sisa yang perlu kamu ketahui di sisa April 2023, tayangnya tadi kalau nggak salah. Kalau nggak salah mah benar. Tapi ini tentang kelelahan karena sudah capek gitu ya, berusaha untuk mengendalikan sesuatu. Jadi sudah saatnya kamu lepaskan ya. Karena yang kamu kendalikan itu lebih besar energinya dari kamu. This is the devil, controlling, possessive. Yes. Semua yang berbau toxic di dalam relationship untuk love reading ada di readingan yang bottom of the deck-nya devil. Mungkin kamu candu banget sama seseorang, sulit banget melepaskan seseorang gitu ya. Kamu mungkin sayang banget, sayangnya aku tanda petikin guys, karena biasanya sih sayang itu tidak ada kaitannya dengan the devil. Devil itu hanya muncul untuk orang-orang yang kecanduan. Kalian bisa bayangkan orang kecanduan rokok guys, gak ada rokok satu hari pusing kepalanya. Nah, itu kan gak bagus ya, yang namanya kecanduan. Segala sesuatu di dunia ini kalau sudah candu melebihi dari kemampuan kita, sudah membuat kita candu melebihi kemampuan kita, itu bukan hal yang baik. Jadi kalau kita tuh candu dengan uang misalnya, melebihi kemampuan kita dalam menghandle uang, maka itu dianggap tidak baik ya. Sama seperti kamu candu ke dia, melebihi kemampuanmu menghandle dirimu sendiri, maka itu tidak baik. That's why this is toxic relationship. Yes, the devil datang bersama dengan the Four of Cups dan the Five of Wands. Tapi kamu kayak masih belum menyadari ini adalah kecanduan. Oke. Karena mungkin dulu di beberapa waktu sebelumnya kamu pernah bisa mengendalikan hubungan ini sesuai dengan caramu, dan everything is under control. Tapi nggak selamanya guys kamu bisa mengendalikan sesuatu di dunia ini. Pasti ada mulanya, ada aja waktunya kamu tidak bisa kendalikan lagi. Kenapa bisa begitu? Itu biasanya karena energi sudah habis, capek. Kamu bayangkan kamu sedang mengangkat sesuatu yang berat. Kalau mungkin 1 menit, 2 menit kamu masih mampu mengangkatnya guys. Tapi coba diangkat berhari-hari tanpa diletakkan, itu hanya akan menyiksa dirimu sendiri. Yang kamu angkat itu baik-baik saja guys, ya nggak sih? Angkat aja panci berisi air, angkat begini. Ya, airnya dikit-dikit aja, 3 atau 4 gelas begitu. 1 menit aman. Coba angkat 2 minggu guys, airnya akan baik-baik saja, tangan kamu yang pegal, dari sini pasti pegal semua. Itulah simbol dari controllingnya the devil ini, karena semua yang kamu kendalikan di dunia ini hanya akan menguras energimu. That's why go with the flow itu sangat diperlukan. Dengan cara letting go, buang pancinya biar jatuh ke bawah dan tanganmu bisa jauh lebih nyaman.
Kamu nggak perlu merasa pegel-pegel lagi ya, karena kedepannya aku lihat kamu akan semakin lelah dengan hubungan ini. Because this is toxic relationship, devil muncul di sini. The Four of Swords itu adalah lelah ya guys, capek. Lelah yang tidak terjelaskan. Ya, karena menurutmu kamu sedang berusaha melakukan yang terbaik, tapi kamu lelah. Kok bisa ya Ray? Ya iya, karena kamu melakukannya based on addiction, candu. Kalau muncul kartu The Devil di sini guys, itu biasanya simbol ketidakmampuan ya. Banyak di antara kalian mungkin yang akan bilang, ya nggak bisa dilepas aja dong Ray, nggak bisa dilepas begitu saja dong. Dia tuh nggak mampu tanpa aku. Nah, kalau betul dia nggak mampu tanpa kamu, seharusnya dia segera kembali ke kamu. Once kamu jatuhkan pancinya tadi, dia akan segera kembali ke kamu. Kalau dia nggak mampu. Tapi ini kan yang terlihat kamu memberikan semua energimu, seluruh yang ada dalam dirimu untuk bisa mempertahankan dia di sampingmu. Itu tandanya kamu yang nggak mampu guys. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come please for Aries couple, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Love reading for the second weekly of April 2023. Let me clarify the devil. Thank you. Kita akan segera mulai dari The Devil ini ya. Page of Cups, Knight of Wands, dan kemudian The Ten of Cups. Ini pernikahan aku lihat. Ada yang mau pergi meninggalkan kamu Aries. Dia mau keluar dari hidupmu. Dan itu adalah keberuntungan besar untukmu sebenarnya. Karena dia beban dalam hidupmu. Tapi kamu gak mau lepaskan beban itu. Begitu dia keluar dari hidupmu, kamu akan merasakan lega. Devil ini akan menghilang. Kamu akan masuk hermit atau solitude, karena ini kartu hermit guys. Ya, kamu akan sendirian dan jauh lebih tenang. Sebenarnya kepergian dia dari hidupmu adalah hal yang menguntungkanmu. Tapi kamu tidak bisa lihat itu sebagai hal yang menguntungkan karena kamu keras kepala. That's why the Four of Cups is coming here guys. Ini adalah missing opportunity. Seharusnya kamu bisa lebih tenang hidupnya di 6 bulan ke depan kalau dia keluar dari hidupmu atau pergi tanpa kamu halang-halangi. Tapi karena kamu halangi, the Five of Swords, unwinnable, unbeatable, tidak mau dikalahkan, keras kepala, degil. Kamu menahan beban itu di dalam hidupmu. Karena itulah kamu lelah, capek 6 bulan ke depan, ya kan? Wheel of Fortune di bawah sini ya. Bottom of the deck untuk kartu klarifikasi The Devil ini. Ketika dia keluar dari hidupmu, kamu beruntung. Tapi lihat apa yang dilakukan Aries. Aries malah berusaha untuk mempertahankan dengan sekuat tenaga. Center of the reading please. Five of Cups, kecewa. Kamu udah dikecewain atau mengalami kekecewaan juga, tapi kamu masih pertahankan. Page of Wands. Oops. Mencoba untuk optimis dan The Strange. Ini bukan kartu kombinasi kartu yang baik gitu ya guys. The Strange datang bersama dengan The Page of Wands. Kamu tuh seolah-olah menguatkan dirimu. Beri aku kekuatan supaya aku bisa bertahan. Apa yang kamu mau pertahankan guys? Devil. Please give me strength, God. Kamu mungkin berdoa guys, karena The Strength ini major arcana. Kamu tahu kekuatan itu datang dari siapa. Kamu berdoa. Kekuatan itu datang ya memang. Tapi kekuatan untuk melepaskan kamu dari dia. Tapi kamu pakai kekuatan itu untuk mempertahankan dia. Ya nggak matching guys. Nggak akan bisa dipakai kekuatannya. Queen of Pentacles. Ini gagal move on ya guys. Queen of Pentacles ini. Kamu menganggap dirimu single, tapi sebenarnya kamu merasa subconsciously kamu masih menganggap dirimu milik orang lain. Itulah the Queen of Pentacles. Queen of Pentacles ini kok emak-emak guys di mall kumpul, emak-emak semua di mall. Nah itu tuh Queen of Pentacles. Mereka bisa mendapatkan kesenangan dunia. Mereka menganggap dirinya free, bebas begitu. Tapi begitu ada peluang untuk new beginning atau tawaran baru, dia tuh akan selalu merasa oh enggak. Saat ini kan aku istri orang, saat ini kan aku pacar orang, nggak bisa dong gitu, terjebak. Tapi kamu yang menjebak dirimu sendiri. Mungkin udah ada udah ada 2 anak di sini ya guys, karena Ten of Cups ini terlihat bawa 2 anak. Kalian sudah punya 2 orang anak perempuan, 2 aku lihat.
Dia yang mau pergi meninggalkanmu ya. Dia yang mau pergi meninggalkanmu. Mungkin dia sudah pernah bilang bahwa kita berpisah gitu. Dia udah talak kamu begitu. Aku sering menghadapi yang seperti ini untuk personal reading, guys ya. Bang, dia tuh udah talak aku, bang. Tapi aku nggak mau. Emang boleh, guys? Kalau dia talak nggak mau ya? Nggak tahu juga sih. The Nine of Cups, Five of Wands, dan kemudian the King of Pentacles. Ada Taurus di sini ya. The Four of Wands ya. Chariot ini kan moving on, oke? Dan kemudian Queen of Pentacles tadi gagal moving on. Ketika di fokus kamu muncul the Chariot, berarti sebenarnya secara sadar kamu itu udah tahu, guys, tidak ada yang bisa diselamatkan lagi dari hubungan ini karena kamu udah bekerja sendirian. Setiap hari kamu gitu berusaha supaya pasanganmu itu tidak pergi meninggalkanmu dan selalu saja berhasil mungkin di beberapa waktu yang lalu. Tapi belakangan ini, terutama di akhir April ini, semakin hari semakin sulit. Sebenarnya bukan semakin hari semakin sulit, guys. Intensitasnya tetap sama, tapi kamu semakin lelah. Jadi kamu udah gak sekuat yang dulu. Dia masih tetap begitu-begitu aja. Keadaan masih tetap begitu-begitu saja. Devil ini muncul di sini. Tapi kamu udah gak sekuat 2 atau 3 tahun yang dulu menghadapi dia. Ketika keadaan sulit, disitulah muncul The Nine of Cups bersama The Chariot ini. Mau lari. Gimana kamu bisa lari? Kamu yang mengikat dia. Bayangkan kamu ambil tali, guys. Tali The Devil ini ada rantai di sini. Di atasnya ada setan. Ini dia tuh ambil rantainya, dia ikatkan ke tangan yang satu lagi. Terus dia mau lari. Gimana mungkin lari? Kamu yang mengikat rantainya ke dia. Tapi awareness itu ada keinginan untuk move on ya. Artinya jangan begini-begini lagi deh. Tapi subconscious mind-nya the Four of Pentacles. Bisa jadi kamu mungkin pernah punya impian besar bersama dia. Dulunya sebelum konflik ini muncul, sebelum masalah ini ada, kamu sempat punya harapan yang besar ke dia. Kamu itu kayak ngerasa gak bakalan ada yang lain deh yang bisa untuk mewujudkan impian ini. Karena The Four of Pentacles ini kayak menua bersama gitu ya, guys. Jaminan bahwa di hari tua ada pasangan. Jaminan di hari tua itu kamu gak bakalan sendirian. Begitulah The Four of Pentacles di readingan romance atau di love reading. Padahal sebenarnya ini kartu bagus, Four of Pentacles. Kalau memang mau bersama seseorang sampai hari tua, kamu nggak terpaku pada orang yang sama atau satu orang saja. Selama kamu masih berpaku pada satu orang yang sama begitu ya, orang yang saat ini lagi dealing sama kamu, itu devil, itu candu namanya, guys. Jadi bukan salah, gua salah kalau mengharapkan ada hubungan yang akan awet, jangka panjang, langgeng gitu. Enggak salah. Kamu bisa terus berharap seperti itu atau di crowningnya ada itu. Tapi ketika kamu sudah bilang hanya dia yang bisa, nah itu udah masuk kecanduan. Dan semua yang berbau candu itu nggak bagus di dunia ini, guys. Four of Pentacles. Look at that. The Five of Swords datang lagi. Ini challenge kamu di akhir April ini. Kedegilanmu itu harus segera kamu akhiri, Aries. Kamu sudah diperingatkan dengan The Tower di sini. Dan kamu tahu bakalan ada masalah besar yang akan muncul sebentar lagi kalau kamu masih tetap begini. Tapi untuk melakukan tindakan supaya keluar dari addiction ini, kamu masih belum melakukan apapun. Kalau kita tanya semua orang, banyak guys punya cita-cita. Aku pengen ini, pengen ini, pengen ini, pengen ini. Tapi kalau kita tanya, kamu udah melakukan sesuatu nggak untuk itu? Nol, besar. Itu sering terjadi. Aku pengennya sih kaya raya, sukses, disegani, dikagumi orang. Terus pertanyaannya, kamu udah melakukan sesuatu untuk meraih itu? Enggak. Apa yang harus aku lakukan? Apalagi kalau dia bilang gitu, guys, gubrak deh. Aku pengen jadi YouTuber yang subscribernya itu 20 juta. Itu yang paling kuinginkan di dunia ini. Katanya kita bebas bermimpi ya, Ray. Iya betul, bebas bermimpi. Nah, pertanyaannya, kamu udah lakukan sesuatu? Jangan-jangan bikin account YouTube aja belum tahu caranya gimana. Semua orang bisa bermimpi, guys. Tapi banyak yang gak mau bangun. Kayak gini deh. Pusing gue liatnya. Kita teruskan di Reason Past. Ada The Two of Pentacles. Gak bisa salah banget.
Kamu sebenarnya sudah meragukan sejak awal ya, karena dia udah menunjukkan sikap yang berbeda. The Two of Swords datang bersama The King of Swords, emotionally unavailable, membuat seseorang bimbang ya. Jadi kamu melakukan yang terbaik untuk dia, dia tidak membalas misalnya, atau kamu tunjukkan sikap-sikap yang pokoknya kayak mau show off ya ke dia, bahwa kamu care, kamu perhatian sama dia, tapi dia tidak meresponmu, dia tidak menghargaimu. Kamu udah tahu itu sejak lama, Eris. Karena kartu yang datang di sini letting go dan kemudian solitude. Solitude ini sendiri ya guys, nggak ada orang yang merenung berdua. Ya nggak sih? Solitude itu kan kartu merenung, kontemplasi, menyendiri, nyepi, nggak ada nyepi rame-rame. Jadi ini tentang kesendirian. Letting go and then solitude artinya lepaskan supaya kamu sendirian. Itulah satu-satunya cara untuk keluar dari The Four of Swords ini. Capekmu ini bisa sedikit relief ya, terlegakan. The Four of Swords please, thank you. Di akhir April ini akan ada pesan yang kamu terima dari dia, dan itu akan sangat menyakitkan kamu. Kamu nggak nyangka dia akan bisa ngomong begitu ke kamu. Aku nggak tahu itu apa. Karena The Eight of Wands datang bersama The Judgment. Bisa jadi dia mungkin akan judging kamu, kayak menghakimi kamu dengan sangat kasar sekali guys. Di tengah-tengah kamu selalu berbuat yang terbaik untuk dia. Don't worry, jangan pikir itu sebagai sebuah kutukan. Itu adalah peringatan terakhir dari universe, supaya otak kamu terbuka, Aries, supaya kamu bisa ngeh siapa dia sebenarnya. Antara tanggal Judgment 22, 25 mungkin beberapa di antara kalian sudah merasakannya. 22 sampai 25 ya. Udah ngerasakannya. Silakan diingat-ingat kembali. Ada ucapan dia yang kasar banget menurut kalian dan itu benar-benar tidak menghargai. Dan jika masih ada Aries yang merasa harus sabar begitu, aduh kalian salah besar guys ya. Untuk yang resonate dengan readingan ini, itu adalah semacam ultimatum terakhir. Karena The Judgment itu kan peringatan terakhir. Sebelum The Tower datang, The Tower sudah muncul loh guys. Itu adalah ultimatum terakhir untuk kamu bisa melek. Ini ternyata yang terjadi. Letting go and then solitude. Lepaskan, kamu pergi. Kalian lihat kartu ikan ini? Di mana dirimu, silakan kamu tentukan. Yang satu follow. Bisa jadi karena ini leadernya, dia mau pergi kemana sesuka hati, ini ngikutin mulu gitu, ngekor gitu guys. Nah, jadi ketika dia mau pergi di akhir April ini, silakan pergi, silakan berbelok guys. Berbelok, cari guamu yang baru untuk kontemplasi supaya kamu bisa segera melakukan proses healing ya. Kalau kamu merasa ini adalah readingan kamu, Aries, resonate dengan apa yang aku sampaikan dan tertarik untuk melihat nasihat dari universe mengenai romance ya di akhir April ini, silakan klik link di kotak deskripsi di bawah video guys. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif ya. Itu aja yang aku punya untuk Aries couple, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars love reading untuk the second weekly of April 2023. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Sampai ketemu di readingan kamu berikutnya Aries. Thank you very much. Dadah.